Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham kondisi market hari ini untuk besok hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini masih merah ya. Walaupun tadi pagi itu dibuka hijau dulu, jadi open gap atas di 8.100-an, cuman ya di pertengahan jalan IHSG merah dan saham-saham utama juga hari ini lanjut merah ya, walaupun nggak sedalam yang kemarin. Kalau kita lihat di sini secara teknikalnya masih cukup aman, walaupun tadi sempat ke 7.900-an untuk IHSG, cuman bisa close di atas 8.015 ya. Ini area supportnya masih di level ini. Semoga saja masih bisa bertahan di atas ini untuk minggu ini ya. Kalau sampai jebol ya tren bullishnya bisa nggak bagus. Bisa ngejar 7.900. Kita pantau aja masian untuk 8.015 untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk teknikalnya hari ini juga ini ya teknikalnya kita lihat untuk nilai transaksinya, sorry. Kita lihat untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 15 Oktober sebenarnya asingnya masih distribusi dan jumlahnya masih cukup besar ya. Dan saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing yang pertama ada saham Bank BRI. Asingnya net sell 542,9 M, kemudian di WIFI hari ini asingnya keluar lagi, ini 446 M, kemudian di Bank Mandiri ya. Dan hari ini tadi sempat turun lumayan dalam untuk Bank Mandiri ya, sempat 1% lebih atau 2% lebih tadi itu. Cuman sampai close market itu ada sedikit perlawanan, jadi ya masih merah sih, cuman nanti kita akan cek juga untuk Bank Mandiri itu masih di distribusi asing untuk hari ini net sell 200-an M. CDIA, BRMS, Bank BCA ini juga asingnya net sell ya. Jadi ini saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing hari ini dan nilainya cukup besar sih. Apalagi kalau kita bandingkan asing hari ini masuk cuman segini ya hitungannya IHSG di distribusi asing ya. Dan untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Raja, Antam, Java, BRPT. Cuman untuk nilainya ya seperti ini. Gak sebesar asing jualan. Oke, kalau lihat secara keseluruhan untuk minggu ini itu asing udah net sell cukup banyak ya. Kalau kita cek di hari-hari Senin aja ini kelihatan gimana asing distribusi di IHSG dan IHSG-nya merah. Jadi, walaupun ini trennya masih cenderung bullish untuk indeks IHSG, tapi kalau melihat distribusi asing yang seperti ini ya perlu waspada juga ya. Apalagi yang udah floating profit mungkin nggak ada salahnya buat sebagian diamankan, tapi disclaimer takutnya kalau IHSG besok jebol ini 8.015 bisa ke 7.900-an. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Langsung aja kita akan cek saham yang pertama, perbankan dulu seperti biasa. Karena BBCA ini apa ya? Masih jadi fokus ya, fokus para retail. Banyak yang masuk karena harga sahamnya mungkin terlalu murah tapi malah nggak naik-naik ya, mungkin karena banyak yang masuk itu. Kalau kita lihat untuk BBCA masih bisa bertahan di area support sih, walaupun tadi sempat hijau mencoba buat break lagi di atas 7.300 tapi gagal ya, di atas 7275. 7.275 itu tadi apa ya? Karena hari ini gagal breakout ya, ini jadi resisten terdekat ya, atau di harga penutupan ini 7250, 7275 itu juga area support sih. Jadi semoga aja nggak buat candle bearish untuk minggu ini, soalnya kalau buat candle bearish berarti untuk Bank BCA setelah tren lanjut bearish ya. Maksudnya candle bearish itu yang merah dengan body candle yang panjang seperti ini ya. Seperti inilah. Kita berharap aja semoga minggu ini Bank BCA terjadi pullback naik ya. Kalau lanjut turun, wah target supportnya cukup dalam ya ke 5.000-an. 5.000-an untuk Bank BCA ya itu malah
kesempatan yang bagus ya buat ngoleksi. Tapi apakah bisa ke level ini atau enggak? Semoga aja enggak ya. Apalagi misal pendapatan kuartal tiganya juga masih positif ya. Kemungkinan sayang buat investor besar buat keluar juga ya di saham Bank BCA kalau performanya masih bagus. Jadi ya di harga saat ini sih disclaimer kalau baru mau entry cukup bagus, tapi kalau yang udah nyangkut, kalau mau masuk lagi ya perhatikan strategi awalnya ya dan ekuitasnya gimana. Oke, itu untuk saham Bank BCA berarti masih lihat di awal market ya secara teknikal kita lihat untuk transaksinya hari ini juga masih net sell tadi untuk Bank BCA. Dalam 3 hari terakhir ini udah net sell 500-an M dan untuk hari ini tanggal 15 aja net sell 111. Jadi untuk asingnya masih keluar. Kalau kita lihat di sini yang nampung sebenarnya sebagian investor asing udah ada yang berani nampung dengan jumlah yang lumayan sih. Semoga aja segera terjadi pembalikan arah. Dan hari ini tanggal 15 walaupun didistribusi oleh AK versi asing, yang nampung paling banyak juga asing yaitu KZ ya sebesar 122 M. Untuk lokalnya masih net buy, SQ yang net buy paling banyak dan ya masih didistribusi asing sih, cuman yang nampung juga asing. Lihat secara teknikal ini di area bottom sih, jadi di area support sebenarnya momentumnya cukup dapat kalau mau masuk ya. Tapi disclaimer, kalau besok bisa mantul naik semoga aja bisa ke 7.800, tapi kalau masih ya SG-nya nggak bersahabat ya mungkin sideways dulu di harga bawah ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek Bank BRI. Bank BRI ini yang paling banyak didistribusi asing hari ini dan lanjut turun lagi setelah kemarin support. Hari ini minus 1,41% ya, dan tadi kalau nggak salah asingnya net sell sebanyak 500-an M ya hari ini net sell. Wow, banyak ya. Bank BRI hari ini tanggal 15 ini untuk investor asing yang keluar ada BK, AK, AG versi asing net sell, BB, ZP, RX juga net sell. Yang nampung sebagian ada investor asing yang juga udah mulai berani nampung dengan jumlah yang banyak. Ini CC nampung 200-an M ya. Ya sebenarnya bisa dipertimbangkan di harga sekarang kalau belum punya posisi, tapi kemungkinan yang udah punya posisi ya kemungkinan besar floating loss ya bisa membang dari kemungkinan sebagian besar lah. Mungkin ada yang masih floating profit ya selamat, tapi kalau nahan floating loss kalau mau average down ya ini sebenarnya udah di area bawah lagi. Jadi disclaimer ya kalau mau entry. Kalau secara Fibonacci technical misal merah besok ya supportnya di 3370, tapi kalau misal takut ketinggalan peta tiba-tiba bisa pullback naik sih ya disclaimer kalau mau nyicil di harga sekarang ya. 3.500 itu di tengah-tengah antara support sama resist. Untuk resistennya masih di 3590, tadi sempat naik sebenarnya open gap atas, naik mendekati resist, gagal breakout dan lanjut turun. Lihat transaksi hari ini asing masih distribusi cukup banyak ya, kalau besok merah mungkin kalau mau entry dengan jumlah yang banyak ya nunggu di harga yang lebih rendah ya, tapi disclaimer kalau mau nyicil. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Oh ya, kita belum lihat ya untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Kalau nggak salah harga emas itu naik lagi ke 4.200-an. Ya kan 4.200 US dollar per troy ounce, jadi makin mahal aja ini. Kayaknya wah ngeri ya udah di pucuk. Ya, kalau mau entry buy maksudnya amannya nunggu koreksi aja, tapi kalau mau pasang sell dulu atau short selling ya apa ya? Ya berarti ngelawan tren ya, hati-hati. Jangan terlalu apa ya? Banyak lah. Perhatikan juga ekuitasnya kalau mau
scalping atau trading lah ya di futures atau USD. Dan ini udah di pucuk sih kalau secara jangka menengah harian atau daily ya. Namanya nunggu koreksi, mungkin ketika terjadi koreksi waktu itu terjadi swing low, nah itu kesempatan buat entry ya. Ini nunggu koreksi aja kalau mau entry buy, tapi kalau mau entry sell juga disclaimer ya. Itu untuk harga emas. Oh ya, kita lanjut ya, tadi sampai Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini juga aslinya net sell tadi 200-an M. Yang keluar siapa? Yang keluar hari ini tanggal 15 ada CC versi asing ya, net sell 200-an M yang nampung di dominasi lokal ya, dan cukup banyak retail yang terus average down di saham Bank Mandiri ya. Emang harganya udah di bawah, tapi kalau nggak ada yang naikin, maksudnya nggak ada investor besar yang masuk di saham Bank Mandiri, ya berat ini untuk saham Bank Mandiri bisa rebound walaupun harga sahamnya udah di bawah ya. Jadi sabar-sabar aja. Mungkin yang belinya pakai uang dingin ya di hold, dan kalau emang untuk jangka panjang ya jangan kebanyakan lihat market ya, nanti psikologinya keganggu. Psikologi apa? Investor trading ya. Kalau investor ya biasanya makin turun makin tenang itu bisa nambah muatan lagi. Dan untuk Bank Mandiri sendiri resistnya masih di sini di 4.220 ya. Dan kalau misal lanjut bearish, kalau mau average down lagi dengan jumlah yang banyak ya supportnya cukup dalam sih 3.750. Bank Mandiri bisa ke level 3 ribuan, ini wah kesempatan yang bagus buat ambil posisi. Kalau mau ya, tapi kalau ada saham yang lain yang lebih menarik mungkin oleh teman-teman yang volatilitasnya tinggi dan trennya bullish juga disclaimer ya. Tapi kalau investasi ya saran saya cari saham yang valuasinya murah dan bagi dividen ya. Jadi kalaupun misal investasi malah harga sahamnya nggak naik-naik, paling nggak dapat dividennya. Tapi kalau kita investasi di saham yang udah cukup tinggi, nah itu nggak ada alasan buat mempertahankan sahamnya kalau misal turun ya, karena valuasinya mahal. Nggak bagi dividen lagi ya, biasanya kalau saham dengan valuasi yang mahal itu jarang bagi dividen. Kalau bagi itu yieldnya sangat kecil. Jadi seperti itu ya untuk saham perbankan. Untuk Bank Mandiri sendiri ya setidaknya masih di sini di 4220 dan supportnya di 3740. Hari ini masih didistribusi oleh asing dan didominasi retail yang masuk. Jadi secara broker saham ini nggak terlalu bagus, tapi secara teknikalnya menarik. Secara valuasinya juga menarik. Jadi mungkin kalau untuk invest mulai nyicil dari harga sekarang disclaimer sih, walaupun ini di tengah-tengah antara jauh support sama resistnya, tapi ya kita lihat valuasinya udah lumayan menarik, jadi berani sih kalau mau entry. Kalaupun misal turun karena belinya pakai uang dingin ya sabar aja, santai aja ya. Itu untuk saham Bank Mandiri, tapi disclaimer loh, ini nggak terlalu menyarankan, takutnya kalau saya menyarankan entry malah lanjut turun kan, karena yang entry itu nggak naikin harga malah bisa nurunin harga ya resiko ya. Yang penting sabar aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini rebound lagi. Mantul ya. Jadi yang trading atau scalpingan di saham koin ya selamat, hari ini floating profit cukup banyak ya, 7% kan lumayan ya. Lebih lagi kemungkinan yang kalau misal tadi ambil di spot. Tadi turun untuk saham koin, sempat turun tapi dijaga di area supportnya, mantul di area support dan close di 3150 karena jadi ini turun nutup gap ya berarti, dan gapnya di area support juga. Ya kalau untuk swing semoga aja besok naik, semoga aja ya. Tapi kalau nggak naik ya amannya ya udah floating profit, karena ini juga udah lumayan ya, antisipasi aja atau bisa sebagian diamankan. Untuk resistnya masih di sini di 3770 ya, dan hari ini kemarin masih dijaga di atas support 2860. Itu masih jadi area supportnya.
Untuk saham koin sendiri kalau kita cek di sini tanggal 15 di sini untuk saham koin tanggal 15 ada MG yang naikin netbuy 38M dan sebenarnya hari ini sebagian retail juga banyak yang scalping yang di sini. Yang udah floating profit ya hati-hati karena untuk karakter MG sendiri kan scalping ya. Mungkin hari ini masuk cukup banyak 38M bisa jadi besok bisa langsung taking profit karena posisi sekarang untuk MG-nya floating profit rata-rata belinya di 3033 dan harga penutupannya di 3150 kan berarti floating profit. Ya mudah-mudahan di awal market dinaikin dulu. Jadi kesempatan buat teman-teman buat taking profit dengan persentase yang lebih tinggi ya. Tapi ya 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 jangan terlalu berharap buat ke 3740 walaupun ada potensi ke situ. Takutnya kalau nggak nyampe malah turun kan sayang floating profit. Oke, mungkin seperti itu untuk saham koin ya. Masih pantau ini kalau turun 2860 semoga nggak fall. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini ditutup minus 1,24%. Tadi sempat turun, sempat jebol juga ya, cuman dijaga, ditarik naik lagi, close di 1985. Untuk resistnya masih di 2100 dan supportnya di 1930. Kalau kita lihat di sini untuk CDIA hari ini tadi asingnya net sell keluar ya. Ada AK, BK versi asing yang keluar. Tadi DC juga versi asing ini keluar. Hari ini di distribusi asing lumayan banyak CDIA dan ditampung oleh lokal. Yang lokalnya yang nampung ada XL, LG, SQ, ZP, XT ya. Jadi sebagian broker retail juga lebih banyak masuk di CDIA. Kalau mau entry ya bagusnya tadi itu di area 1935. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin besok ada potensi sideways dulu seperti ini ya. Mungkin ya. Karena nggak ada yang pasti kan. Kalau mau masuk ya untuk scalping aja karena volatilitas tinggi ya. Dan kalau naik ya target price-nya di sini 2100. Pantau level itu break di atas itu ngejar 2340-an lagi. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita cek saham Tuan. Tuan ya hari ini tadi sempat turun open gimana? Ya sama ya dengan harga penutupan kemarin untuk pembukaan hari ini. Ditutup hijau 2,90%. Untuk saham Cuan sendiri tadi sempat turun nguji area supportnya 2240 dijaga ya dan ditarik naik pas di 2480. Jadi mungkin teman-teman yang ambil posisi di area spot ya lumayan floating profit untuk scalping aja. Kira-kira udah cukup lumayan ya diamankan ya, tapi disclaimer loh. Selanjutnya kita akan lihat gimana untuk transaksinya, apakah disertai akumulasi hari ini di saham Cuan tanggal 15 Oktober. Ada YBCA yang masuk ya. YB-nya lokal, sesinya asing. YB versi lokal netbuy 31M. Dan yang keluar untuk lokalnya XL, NI, PD, IN, EP, XP, XT ya. YB jadi banyak broker retail yang hari ini keluar jadi harga sahamnya naik. Ya mungkin teman-teman kita taking profit ya ambil di support. Lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi naik dulu di awal market ya. Tinggal nanti apakah akan naik atau enggak tergantung running trendnya gimana ya, cuman bisa lihat di bid overnya ya. Kalau kira-kira ada potensi buat balik turun lagi ke area support ya mending yang udah floating profit buat bagian diamankan. Itu untuk saham Cuan. Selanjutnya kita akan cek saham CBRE yang hari ini ngegas. Setelah kemarin ARB hari ini ngegas ya.
close di 1330 naik 24%-an. Kita lihat apakah disertai akumulasi atau enggak. Lihat transaksinya seperti ini ya. Jadi kalau mau masuk, saran saya jangan terlalu banyak. Hari ini diakumulasi YP 11 M-an dan market maker utamanya XLMG. XL ini net buy 600-an juta ya, scalping juga. Ya emang cocoknya buat scalping sih, saham volatilitas tinggi ini. Untuk besok lihat hari ini YP masuk paling banyak itu rata-rata belinya ada di 1245. 1245 berarti YP floating profit ya. Di sini. Mungkin kalau besok turun pantau 1245. Kalau jebol di bawah itu berarti wait and see. Cuman kalau bisa bertahan sih ya nggak menutup kemungkinan naik ya. Mungkin seperti itu untuk saham CBRE. Lihat transaksi hari ini candlenya cukup bagus. Mudah-mudahan kalaupun turun koreksi habis itu mantul naik. Pantau aja 1245, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham CBRE. Selanjutnya kita cek saham BRMS. Hari ini BRMS juga sempat naik ya. Cuman gagal bertahan tadi di atas 1120, masih di area situ untuk resistnya. Ini perlu hati-hati karena harganya udah dipucuk ya, walaupun harga emas sudah tinggi, cuman tetap ada sehatnya, ada kemungkinan koreksi. Dan kalau koreksi supaya balik lagi di 885 ya. Jadi ya high return ini untuk saham BRMS karena volatilitas tinggi dan harga sahamnya dipucuk. Trennya sih bullish ya, strong bullish, belum patah bullishnya. Tapi kalau mau entry ya amannya nunggu momentum yang bagus dan koreksi dulu. Kalau kita lihat hari ini tanggal 15, YP nampung 64 ya, YP-nya versi lokal. Dan untuk aslinya sendiri net sell hari ini di BRMS mungkin sebagian taking profit, ada AK, ZP, YU, CC, BK. Nah, cuman kalau kita lihat nilai besarannya ya, nilai asing keluar ini hitungannya belum banyak lah, jadi lebih banyak punya posisi di saham BRMS untuk asing. Dan turunnya ini semoga koreksi wajar ya. Jadi kalau misal besok masih turun itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau entry untuk trading ya. Supportnya masih di sini di 885. Jadi kalau besok merah ya jangan buru-buru buat buy gitu aja. Tapi disclaimer loh. Untuk resistnya masih di 1120 karena hari ini gagal breakout. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham ARCI. ARCI hari ini open gap atas dan nyentuh resistnya di 1475. Pas di area sini ya, walaupun tadi sempat merah ditarik naik lagi. Pasnya pas di resist sih, jadi kalau mau entry untuk besok ya bisa lihat di awal market gimana. Kalau volumenya bagus dan hijau sih disclaimer ya, itu berarti follow trend. Dan untuk target price-nya bisa ke 1680. Tapi kalau turun ya sama aja, resikonya juga ada lumayan besar. Supportnya jauh di 1270. Kita lihat apakah ada potensi naik untuk besok di awal market untuk ARCI. Tanggal 15 ya, hari ini di harga atas ini cukup banyak yang distribusi ternyata, jadi hati-hati ya. Mungkin buat teman-teman yang hari ini entry dan posisinya floating profit ya, saran saya besok sebagian diamankan aja. Kalau nggak mau semuanya, kalau mau semuanya juga disclaimer. Tapi kalau naik habis taking profit ya itu mungkin karena teman-teman keluar ya. Karena kalau keluar kan otomatis apa ya, harganya naik ya. Karena kalau teman-teman jualan itu biasanya ya, ini nggak semuanya, biasanya nggak langsung ngajar kiri tapi pasang sell limit di harga yang lebih atas, otomatis kalau sell limitnya match ya naik. Ya, mungkin seperti itu ya, tapi karena ini hari ini di harga sekarang di area resist itu banyak yang keluar,
hasil distribusi ya hati-hati kalau besok langsung merah. Mungkin seperti itu untuk saham ARCI. Selanjutnya kita akan cek WIFI ya, WIFI yang hari ini di distribusi asing cukup banyak dan harga sahamnya merah cukup dalam 12%. Walaupun turun 12%, ini untuk saham WIFI dijaga di atas supportnya 3.200 ya, tadi sempat nyentuh area sini sih. Jadi hari ini itu untuk WIFI open gap atas naik kemudian langsung longsor ya, mungkin banyak asing yang taking profit. Karena hari ini asingnya tadi net sell 400-an M, kita lihat siapa yang nampung di saham WIFI. Hari ini tanggal 15 yang keluar ZPAK versi asing ini CAKCC ya. Jadi distribusi asingnya sangat jelas, ini sangat besar, banyak nilainya. Dan yang nampung lokal banyak juga retailnya ya. Jadi Iran kenapa masuk di atas? Ya mungkin berat naik malah longsor ya. Ya untuk besok ini aja, pantau ini semoga nggak jebol ya buat teman-teman yang hari ini entry, kemungkinan besar itu floating loss. Jadi yang udah nyangkut untuk besok ya pantau itu support ya. Semoga nggak jebol. Kalau jebol disclaimer kalau mau diantisipasi. Tapi kalau nggak mau ya jangan buru-buru buat entry atau average down-nya. Hari ini rata-rata belinya ada PD di 3580, XL 36, YP 37, 6 37 kurang lebih di area situ. 36, 37, waduh di atas ya langsung floating loss-nya lumayan banyak ini berarti rata-ratanya ya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini nyangkut ya berdoa aja semoga besok nggak jebol ini 3.200. Kalau jebol ya ke 3.000-an lagi. 3.040 support selanjutnya. Oke, itu untuk saham WIFI. Selanjutnya kita akan cek Telkom yang hari ini terbang lumayan tinggi, 4%-an ya. Udah lama banget gak kita bahas untuk Telkom. Ini lumayan loh, lebih bagus ini dibandingkan perbankan untuk teknikalnya ya. Untuk kenaikan harga sahamnya itu untuk perbankan malah nggak ada yang setinggi ini. Maksudnya bank-bank utama ya, malah buat swing low baru itu. Sedangkan untuk Antam ya lumayan ini buat koreksi habis turun di 2000-an naik ke 3.400-an dan ini naik lagi hari ini di 3.080 ya habis koreksi. Jadi hitungannya apa ini untuk Telkom? Lumayan lah. Nggak parah-parah banget. Walaupun harga sahamnya masih di area masih nggak terlalu mahal ya. Kalau secara teknikal ini untuk Telkom beberapa kali itu mantul di area support 2950 dan untuk resistennya di 3160. Jadi kalau besok naik mungkin buat teman-teman yang hari ini atau kemarin-kemarin entry di support 2950 ya di sini untuk target price-nya 3160. Kita lihat hari ini Telkom tanggal 15 ya, asingnya sih net buy kah? Ya, asingnya net buy ya, cuman untuk nilainya belum terlalu besar. Untuk lokalnya sendiri net sell. Ya untuk besok mudah-mudahan ada potensi hijau dan kalau hijau target price-nya di sini 3160. Kalau baru mau nge-HK sih agak nanggung sebenarnya tapi disclaimer ya kalau besok volumenya bagus ya disclaimer kalau mau masuk nanti target price-nya di 3160. Itu untuk saham Telkom mungkin ini aja dulu untuk analisa kita ya pada video ini semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.